Selamat datang di Ruang Novel, kita akan membahas alur cerita Donghua berjudul Renegade Immortal. Lebih dari 40 murid batin berdiri di dalam aula. Ada murid berpangkat hitam, putih, dan merah, tetapi tidak ada ungu. Semua murid ini memiliki ekspresi serius. Di antara mereka, Wang Lin bisa melihat banyak wajah yang dia tahu, seperti Wang Zuo, gadis bernama Su, nama gadis Yo, magang saudara Zhang, dan semacamnya. Tepat di depan mereka duduk dua baris lebih dari 10 penatua, semuanya dengan ekspresi dingin. Tepat di tengah duduk seseorang, sekitar 40 tahun, mengenakan gaun biru, dengan mata seperti kilat. Dia berkata, "Junior San, ini muridmu." San Dasu dengan cepat memasang wajah tersenyum dan berkata, "Kakak-kakak magang, ini murid saya, Wang Lin." Dia memasuki sekte terlambat, jadi dia tidak tahu arti di belakang bel berdering 5 kali. Seorang pria berwajah merah duduk di sebelah kanan sambil mencibir, murid itu benar-benar seperti tuannya. Dia agak bodoh, sama seperti kamu dulu. Seorang pria di sisinya tertawa. Magang saudara tidak benar. Saudara junior, San, setidaknya memiliki bakat, jadi dia jauh lebih kuat daripada muridnya. Wajah San Dasu berubah antara merah dan putih untuk sementara waktu. Dia menatap Wang Lin dengan tajam. Dia mendengus dan mengabaikan Wang Lin dan pergi untuk duduk. Pria dengan gaun biru itu mengerutkan kening. Dia memandang Wang Lin sekali lagi sebelum melupakannya dan berkata, "Seperti yang dikatakan sebelumnya, pelatihan intensif 4 tahun ini harus memberikan hasil. Kita harus menang dalam kompetisi melawan Xuan Daozong. Mulai hari ini, Anda akan memasuki gunung belakang. Setiap orang akan diberi tempat kultivasi sendiri. Kali ini, sekte akan menyediakan 10.000 pil pengumpul Qi untuk Anda semua gunakan. Tak satu pun dari Anda dapat meninggalkan gunung selama waktu ini." Semua murid batin menjawab serempak. Lelaki berjubah biru itu mengangguk dan terus berkata, "Aku harap dalam 4 tahun, salah satu dari kalian akan menjadi murid berpakaian ungu." Murid berpakaian ungu berarti murid inti yang jauh lebih penting daripada murid dalam. Lupakan saja, alami sendiri. Sekarang, kalian semua, pergi ke gunung belakang dan seseorang akan menuntunmu ke tanah kultivasi. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya putih keluar dari mereka. Setelah mengelilingi aula sekali, dia menggeram, "Buka!" Cahaya putih tiba-tiba meluas dan segera menelan semua murid batin. "Pergi!" Mengikuti geraman pria di gaun biru itu, cahaya putih bersinar dan menghilang dari aula utama. Wang Lin merasakan sensasi hangat di tubuhnya. Setelah sekejap mata, dia mendapati dirinya di dalam lembah. Tempat ini memiliki lebih banyak energi spiritual daripada tempat lain. Suara air bisa terdengar dari semua sisi. Dia memindai area dan menemukan murid batin lainnya mengobrol satu sama lain. Lembah ini tidak memiliki tanaman. Itu adalah sebuah tebing dengan banyak lubang yang diukir di dalamnya, seperti sarang lebah. Beberapa lubang ditutup dengan batu raksasa. Tiba-tiba Wang Lin memperhatikan bahwa seseorang mengawasinya. Dia berbalik dan melihat Wang Zuo tersenyum padanya dengan dingin. Pada saat itu, seorang pemuda keluar dari salah satu lubang di tebing. Dia mengenakan pakaian ungu dan dengan dingin menatap semua orang. Dia berkata, "Rekan-rekan magang, saudara dan saudari, ini adalah gunung-gunung belakang sekte Hengyu. Adapun gunung belakang, itu bukan benar-benar bagian belakang Hengyu sekte, tetapi tanah budidaya bagi murid dalam yang dibangun oleh beberapa ahli tahap transformasi jiwa 500 tahun yang lalu. Tempat ini memiliki energi spiritual yang jauh lebih tebal dari biasanya. Karena Anda di sini, Anda harus berkonsentrasi pada kultivasi, atau jangan salahkan kami senior yang mengusir Anda dari gunung belakang." Wang Lin mengenali pemuda berpakaian ungu ini. Dia adalah orang yang membeli cairan energi spiritual Wang Lin.
Dikabarkan bahwa dia sudah berada di lapisan ke-6 kondensasi Qi dan bahwa dia sangat tidak terduga. Wang Lin menunduk. Skema semacam ini dia pahami dengan baik karena dia menempatkannya dalam situasi berbahaya sebelumnya. Aku punya nyanyian untuk lapisan ke-7 dan di bawah. Jika Anda mencapai tingkat itu, tetapi tidak memiliki nyanyian, datang kepada saya. Setelah saya memeriksa Anda, saya akan memberikannya kepada Anda. Adapun di mana Anda akan berlatih, salah satu dari gua-gua ini yang tidak disegel dapat dipilih. Berikut adalah botol pil Qi Gathering. Setiap botol berisi 50 pil dan akan diisi ulang setahun sekali. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan 50 botol putih muncul di tanah. Beberapa murid batin melangkah maju dan mengambil botol, lalu mulai mencari jalan masuk ke area budidaya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Karena dia mengambil pil penyamaran saat itu, orang itu tidak tahu identitasnya, jadi dia naik dan mengambil botol. Zhang Kuang berdiri di samping, melihat murid-murid dalam mengambil botol satu persatu, ketika dia tiba-tiba melihat Wang Lin. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan berkata, "Siapa namamu? Kenapa Anda bahkan belum mencapai lapisan pertama Qi kondensation? Siapa tuanmu?" Rupanya, namanya berubah dari Kenjie ke Zhang Kuang. Terserah. Wang Lin berhenti dan berbalik. Dia dengan hormat berkata, "Kakak senior, nama saya Wang Lin. Tuan saya adalah Sandasu. Bakat saya kurang, itu sebabnya saya belum mencapai lapisan pertama." Zhang Kuang tertegun. Dia tersenyum. "Kamu adalah Wang Lin. Saya mendengar tentang Anda sebelumnya. Meskipun bakat itu penting, ketekunan juga merupakan kunci. Karena bakat Anda kurang, Anda harus bekerja lebih keras." Wang Lin dengan cepat berjanji. "Tebing ini terlalu tinggi untukmu karena kamu bahkan tidak di lapisan pertama. Saya akan memberi Anda tumpangan." Zhang Kuang melambaikan lengan bajunya. Kekuatan yang tak terlihat muncul di bawah kaki Wang Lin dan mendorongnya sampai dia berada di depan sebuah gua. Wang Lin dengan hormat mengucapkan terima kasih kepada Zhang Kuang. Setelah dia berbalik dan memasuki gua, wajahnya dengan cepat menjadi gelap. Jika dia tidak bertemu dengan saudara magang ini sebelumnya, dia akan berterima kasih, tetapi setelah melihat sifat aslinya, dia tentu saja tidak akan mengambil hati kecil ini. Gua itu tidak besar. Hanya ada tempat tidur batu dan tuas di dinding. Wang Lin berjalan dan menarik tuas. Tiba-tiba, suara menderu bisa terdengar ketika batu raksasa jatuh dan menyegel gua sepenuhnya. Setelah hati-hati memeriksa gua itu lagi dan menemukan tidak ada yang salah, Wang Lin sangat puas dengan tempat itu. Ketika dia mencari Sandasu, dia ingin mencari tempat untuk bercocok tanam di luar sekte. Meskipun dia ditolak, situasi saat ini membawanya ke tempat yang cukup dekat dengan rencana aslinya. Satu-satunya daun side adalah bahwa tidak ada sumber air di dalam gua. Kultivasi Wang Lin terutama mengandalkan cairan energi spiritual. Tetapi dalam tas pegangannya, dia telah mengumpulkan banyak air salju, jadi itu sudah cukup baginya untuk digunakan sebentar. Dia juga mendengar suara air di dalam lembah. Selama dia agak berhati-hati, air seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan manik misterius dan memulai pelatihan pintu tertutup pertamanya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Selama 2 tahun itu, Wang Lin entah berkultivasi atau mempraktikkan teknik ketertarikannya, tapi dia tidak merasa kesepian sama sekali. Meskipun sudah 2 tahun di dunia nyata, pada kenyataannya, dia telah menjalani pelatihan tertutup selama 13 tahun. Energi spiritual di sini sangat kaya. Dia sangat terkesan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan cairan energi spiritual, setiap kali dia menunggu di dunia nyata, dia menemukan energi spiritual setidaknya 2 kali lebih padat daripada di luar pegunungan belakang.
Mulai dari lapisan kedua, budidayanya menjadi sangat lambat. Setelah berkultivasi di ruang mimpi selama lebih dari 6 tahun, ia mencapai batas lapisan kedua. Dia kemudian mulai menangani membobol lapisan ketiga. Setelah mencoba yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya berhasil menerobos. Tetapi apa yang menyebabkan dia kebingungan dan tertekan adalah bahwa dalam 7 tahun setelahnya, meskipun dia sudah mencapai puncak lapisan ketiga, dia tidak bisa memasuki lapisan keempat. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Bukan karena dia kekurangan energi spiritual. Dia merasakan kekuatan misterius yang menghentikannya setiap kali dia mencapai titik kritis. Dan lapisan ketiga ki kondensasi ini juga aneh. Itu tidak seperti lapisan pertama atau kedua, di mana begitu dia mencapai puncaknya, dia tidak bisa mengembun energi spiritual lagi. Meskipun Wang Lin merasa bahwa ia telah mencapai batas, lapisan ketiga tampaknya tidak memiliki batas. Jika dia terus berkultivasi, energi spiritualnya akan terus meningkat dan terus mengubah tubuhnya. Ini menyebabkan Wang Lin sangat terkejut, tetapi tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan jawaban. Hari ini, semua air salju telah habis. Dia hanya memiliki satu labu cairan energi spiritual yang tersisa. Labu itu sudah lama bersamanya. Itu adalah salah satu dari 3 yang dikuburkan Wang Lin di pegunungan. Dia menggunakan 2 dari mereka untuk membuat awan ke-10 muncul di manik-manik, dan mengingat bahwa dia hampir mati terakhir kali dia meneguknya, dia sangat waspada terhadapnya dan menyimpannya di tasnya. Setelah sedikit ragu, Wang Lin tidak mengeluarkan labu itu. Berdasarkan perhitungannya, jumlah energi spiritual dalam labu itu telah mencapai kondisi yang mengerikan. Dia selalu bisa menggunakannya setelah mencapai tingkat ki kondensation yang lebih tinggi. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia berjalan ke tuas dan menarik. Dengan suara gemuruh, pintu batu itu terbuka. Sinar matahari mengalir ke gua dan membutakan Wang Lin. Setelah terbiasa dengan cahaya, ia keluar dari gua dan mengambil napas dalam-dalam. Melihat ke bawah, ada banyak orang mengobrol di lembah. Tampaknya banyak dari orang-orang ini menganggap kultivasi membosankan dan datang untuk bersosialisasi. Setelah merenungkan sedikit, ia mengaktifkan teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya ke lapisan pertama ki kondensasi. Dia melambaikan lengan bajunya dan melompat ke depan. Tubuhnya perlahan melayang ke tanah. Dalam 13 tahun yang ia habiskan di ruang mimpi, ia telah sepenuhnya menguasai teknik tarik-menarik. Dia bahkan tidak perlu mengatakan bini lagi, dia hanya perlu melakukannya untuk menggunakannya. Seperti sekarang, dia menggunakan teknik tarik-menarik di tubuhnya. Meskipun bisa dikatakan bahwa sekali teknik tarik mencapai tingkat tertentu, itu bisa dilakukan, itu hanya ketika seseorang bergerak perlahan. Saat itu mempercepat, menjadi sulit. Tapi Wang Lin merasa sangat percaya diri sekarang, bahwa bahkan jika dia perlu terbang dengan cepat, dia tidak akan kehilangan kendali. Tanpa lebih dari 10 tahun mempraktikkan teknik tarik-menarik, ini tidak mungkin dilakukan. Tapi siapa yang punya waktu untuk berlatih selama 10 tahun pada teknik tingkat rendah ini? Semua pembudidaya berpacu melawan waktu. Jika mereka punya waktu, mengapa tidak berlatih beberapa teknik tingkat yang lebih tinggi? Agar tidak menarik perhatian, Wang Lin perlahan mendarat di lembah. Tepat ketika dia mendarat, dia bisa mendengar suara ejekan. Matahari benar-benar keluar dari sisi barat. Bahkan tempat sampah, Wang Lin, telah mencapai lapisan pertama ki kondensasi dan akhirnya bisa turun dari tebing tanpa bantuan. Wang Lin menoleh. Dia dengan acuh tak acuh memandang Wang Zuo. Ada juga beberapa orang yang duduk di sebelahnya. Mereka semua adalah murid batiniah. Seorang pemuda berpakaian putih berusia 24 hingga 25 tahun tertawa. Wang Lin, kamu seharusnya tidak berada di sini. Anda harus bercampur dengan para murid kehormatan itu di rumah tugas. Setidaknya di sana, Anda bisa merasa tinggi dan kuat, tetapi di sini,
Anda adalah yang terburuk dari kita semua. Wang Lin memindai dengan akal surgawi. Wang Zuo sama dengan dia, mencapai puncak lapisan ketiga, dan pemuda berpakaian putih telah mencapai puncak lapisan keempat. Dia bisa menerobosnya kapan saja. Wang Zuo dengan bangga berkata, Wang Lin, kamu benar-benar pintar 2 tahun yang lalu. Anda tahu Anda bukan pasangan saya, jadi Anda menyerah begitu saja. Tapi biarkan saya katakan, sampah akan selalu menjadi sampah. Anda tidak akan pernah cocok dengan saya. Saya adalah pendatang baru papan atas 2 tahun lalu, apa kabar? Pemuda berpakaian putih di sampingnya tertawa. Saudara junior, ambilkan aku air dari sungai di sana. Kakakmu yang senior merasa baik, jadi aku bisa memberimu beberapa petunjuk. Ketika dia berbicara, dia melemparkan botol. Itu mendarat di kaki Wang Lin. Wang Lin tetap diam dan menatap pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu berkata, dengan tatapan meremehkan, apa artinya ini? Anda ingin bertarung? Izinkan saya memberitahu Anda, saudara magang kedua saudara sudah mengatakan bahwa murid-murid batin tidak dapat saling bertarung. Jika Anda tidak bertindak dengan benar, jangan salahkan saya karena mengajari Anda pelajaran. Cukup. Kalian semua diam. Teriakan datang dari tebing. Segera, bayangan muncul seperti kilat, mengungkapkan bayangan magang saudara Zhang. Dia mengerutkan kening dan memandang semua orang dan menggeram, Wang Zuo, San Hao, kalian berdua tidak berkultivasi, tetapi di sini mengintimidasi seorang junior yang hanya pada lapisan pertama Qi kondensasi. Apakah ini benar-benar menarik? Ekspresi keduanya dengan cepat berubah. Mereka dengan cepat menembak wajah Wang Lin yang jelek dan mendengus pelan. Setelah itu, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka jelas-jelas takut pada saudara laki-laki perkawinan Zhang. Pandangan magang saudara Zhang beralih ke Wang Lin dan dengan sama kasarnya berkata, Wang Lin, kamu benar-benar tidak seharusnya datang, tapi karena kamu di sini, kamu harus berkultivasi dengan benar. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Wang Lin mengangguk. Dia sedikit ragu dan bertanya, murid magang Zhang, saya punya pertanyaan. Setelah mencapai puncak lapisan pertama Qi kondensasi, mengapa, tidak peduli apa yang saya lakukan, tidak bisakah saya membobol lapisan kedua? Wang Zuo mendengus dan berkata, dengan bakatmu, jangan pernah berpikir untuk mencapai lapisan kedua dalam hidupmu. Magang saudara Zhang memberi Wang Zuo tatapan dingin dan berkata, kunci untuk menembus benar-benar ada hubungannya dengan bakat Anda. Beberapa orang hanya perlu beberapa upaya untuk berhasil, sementara yang lain perlu ratusan atau ribuan tahun atau bahkan tidak pernah berhasil dalam hidup mereka. Wang Lin mengungkapkan ekspresi murung dan tiba-tiba bertanya, magang saudara Zhang, apakah menembus setiap lapisan ini sulit? Apakah mematahkan dari 2 ke 3 dan 3 ke 4 sama sulitnya? Apprentice Brother Zhang mengangguk, ya. Semakin tinggi panggung, semakin sulit khususnya, lapisan ketiga hingga keempat dan keenam. Jawaban magang saudara Zhang juga menarik beberapa murid lainnya. Seorang murid perempuan tiba-tiba bertanya, Apprentice Brother, apa yang sulit dilakukan dari lapisan ketiga? Saya saat ini di lapisan ketiga. Wang Lin tahu orang yang berbicara. Gadis bernama Yao itulah yang sedang dicari Wang Huo. Apprentice Brother Zhang merenung sebentar dan berkata, baik. Baru hari ini, saya akan memberitahu kalian tentang 2 kemacetan yang akan Anda hadapi di bawah lapisan ke-6 Qi kondensasi. Kemacetan pertama adalah dari lapisan ketiga sampai keempat. Bagi sebagian orang, ini sangat mudah, tetapi bagi orang lain, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka lewati sepanjang hidup mereka. Kuncinya tidak ada hubungannya dengan bakat, tetapi dalam kemampuan seseorang untuk memahami makna di balik ungkapan, jalan itu tanpa ampun. Dia menatap semua orang dengan pandangan serius dan melanjutkan, dewa perlu memutus ikatan fana mereka.
Jika Anda bisa melakukannya, maka lapisan ketiga dan keempat mudah, jika tidak, maka menjadi sulit. Sedangkan untuk bottleneck pada lapisan kelima sampai keenam, itu adalah perubahan kualitas energi spiritual dalam tubuh Anda. Energi spiritual perlahan-lahan mengubah tubuh Anda, dan pada saat itu, ia mulai membuat perubahan yang lebih dalam. Ini membutuhkan sejumlah besar energi spiritual, sehingga menjadi hambatan yang menghambat banyak orang. Setelah Wang Lin selesai mendengarkan, dia tertegun dan diam-diam merenung. Murid batin lainnya semua memiliki ekspresi yang berbeda dan terus mengajukan pertanyaan. Tidak sampai menjadi gelap bahwa semua orang bubar. Wang Lin berjalan ke lembah, mengikuti suara air, mengerutkan kening. Segera, sebuah danau muncul di hadapannya. Aroma energi spiritual yang samar keluar dari air. Wang Lin pergi dan minum air. Meskipun tidak bisa menandingi cairan energi spiritual, itu masih mengandung cukup untuk membantu meningkatkan energi spiritualnya. Jadi dia mengambil labu dan mengisinya dengan air, satu persatu. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengisi semua labu dan berbalik. Murid-muridnya segera menyusut ketika dia melihat murid magang kedua berdiri agak jauh di belakangnya, seperti hantu. Ketika dia mengisi air, dia terus-menerus memindai area dengan indera surgawi ini, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, tampaknya apprentice Brother Zhang sudah lama berada di sana. Hati Wang Lin tenggelam. Mata Zhang Kuang berbinar dan berkata, "Saudara Wang, sungai itu memang mengandung banyak energi spiritual, dan bagus untuk kultivasi Anda, tetapi saya melihat Anda telah menyiapkan banyak labu. Apakah Anda sudah tahu Anda akan membutuhkannya sebelum Anda datang ke sini?" Wang Lin menyingkirkan barang-barangnya tanpa ada perubahan dalam ekspresinya dan berkata, "Guru sebelumnya memberitahu saya bahwa sungai akan membantu kultivasi saya, jadi murid telah menyiapkan banyak hal." Zhang Kuang menatap Wang Lin untuk sementara waktu dan berkata, "Adalah normal bagi Sandasu untuk mengetahui hal ini. Anda harus kembali dan berlatih. Untuk dapat mencapai lapisan pertama hanya dalam waktu 2 tahun, tampaknya saudara junior benar-benar ditentukan. Itu bagus. Saya berharap bahwa ketika saya melihat Anda lagi, Anda akan berada di lapisan kedua." Wang Lin menggenggam tangannya dan pergi. Hanya setelah dia kembali ke guanya, dia akhirnya sedikit bersantai. Pakaiannya basah oleh keringat. Untung dia melatih dirinya untuk terus menggunakan teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya, jika tidak, jika Sang tahu bahwa dia telah mencapai lapisan ketiga, dia pasti akan curiga. Jika Sang mencoba membunuhnya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Wang Lin diam-diam mengingatkan dirinya sendiri, dewa adalah sama dengan manusia. Ada banyak tipe berbeda. Faktanya, makhluk abadi jauh lebih kejam daripada makhluk hidup, jadi aku tidak boleh membiarkan siapapun tahu aku memiliki manik misterius ini. Setelah menarik tuas untuk menutup gua lagi, Wang Lin duduk bersila dan mulai berkultivasi lagi. Prinsip memotong semua keinginan fana dan ikatan adalah untuk mencegah hal-hal ini mengalihkan mereka dari kultivasi mereka, tetapi setelah memasuki Heng Yu Sekte, Wang Lin menemukan bahwa sebagian besar makhluk abadi tidak hanya tidak memotong diri dari keinginan mereka, tetapi menjadi lebih buruk. Sebagai hasilnya, istilah memotong keinginan fana adalah ungkapan yang sangat samar, tetapi menurut Brother Zhang, itu adalah kunci untuk beralih dari lapisan ketiga ke empat, yang tampaknya merupakan kontradiksi. Setelah bingung untuk waktu yang lama dan masih belum menemukan petunjuk, Wang Lin tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa memutuskan hubungan dengan keluarganya. Bagian yang beruntung adalah bahwa lapisan ketiga tidak seperti 2 lapisan pertama. Meskipun dia tidak bisa menerobos, energi spiritualnya masih meningkat. Pada akhirnya, dia menyerah mencoba menembus lapisan keempat dengan cepat dan terus membangun energi spiritualnya. Waktu berlalu dengan cepat. 1 tahun, 2 tahun.
Tanpa diketahui, 2 tahun lagi telah berlalu. Wang Lin telah menjalani pelatihan tertutup selama 4 tahun sekarang. Dia hanya meninggalkan gua sekali lagi untuk diisi ulang dengan air untuk dijadikan air energi spiritual untuk budidaya ini. 4 tahun di dunia nyata menghasilkan 25 tahun di ruang mimpi. Termasuk waktu dari sebelum pelatihan pintu tertutup, Wang Lin telah berkultivasi selama 27 atau 28 tahun. Tingkat Qi kondensasi masih menempel di lapisan ketiga, tetapi jumlah energi spiritual di tubuhnya masih meningkat. Itu adalah hari terakhir dari 4 tahun pelatihan intensif. Di luar, sebuah suara arogan berteriak, "Rekan-rekan magang, saudara-saudari, 4 tahun sudah berlalu. Cepat keluar. Kepala ada di sini, bersiap untuk mengirim Anda semua kembali." Semua gua di tebing terbuka. Para murid batin membuat jalan keluar dari mereka satu persatu. Wang Lin merasa, dengan indera surgawi ini, bahwa 40 orang lebih ini semua memiliki panen besar saat berlatih di sini dalam 4 tahun terakhir. Wang Zuo sudah mencapai puncak lapisan kelima dan siap menembus ke lapisan keenam. Ada banyak orang lain dalam situasi yang sama. Kultivasi semua orang telah meningkat banyak. Gadis bernama Su berada di lapisan ketiga, dan untuk saudara Sang, dia sudah berada di lapisan keenam. Dia samar-samar merasa bahwa kultivasinya berbeda dari yang lain. Baru saja, ketika dia menggunakan akal surgawi untuk memindai semua orang, sepertinya tidak ada orang lain yang memperhatikan. Gadis bernama Yo sudah mengatakan bahwa dia mencapai lapisan ketiga 2 tahun lalu, tetapi di bawah pemindaian Wang Lin, dia mengamati bahwa dia masih di lapisan ketiga, tanpa pertumbuhan sama sekali. Wang Lin punya dugaan. Sepertinya lapisan ketiga orang lain tidak seperti miliknya, tanpa batas.